Di tengah vaksinasi nasional, kontroversi seputar vaksin Nusantara mencuat. Mantan Menteri Kesehatan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Pengembangan Vaksin Nusantara, Terawan Agus Putranto, mengklaim vaksin Nusantara aman digunakan. Namun di sisi lain, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Ukito menyatakan vaksin Nusantara justru tidak memenuhi kaidah klinis dalam proses penelitian dan pengembangan vaksin. Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meyakinkan publik bahwa vaksin Nusantara yang diprakarsainya aman digunakan untuk segala jenis penyakit bawaan alias komorbid yang dimiliki warga. Hal itu diungkapkan Terawan dalam rapat kerjasama bersama Komisi 9 di Gedung DPR RI Rabu pagi. Dengan menggunakan metode sel dendritik, ia berharap pengembangan vaksin ini bisa membantu memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 di dalam negeri. Sehingga ini terus mengembang, sehingga begitu ada ide untuk dendritik vaksin untuk COVID-19, gayung jadi bersambut. Dan kemudian kami juga sudah mendapatkan uji binatangnya mengenai dendritik vaksin COVID-19 melalui pihak ketiga di Amerika, sehingga ini semua bisa berjalan baik, membuat mantap kami. Namun Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Ukito menyebut proses uji klinis 1 vaksin Nusantara yang diprakarsai Terawan tidak memenuhi kaidah klinis dalam proses penelitian dan pengembangan vaksin. Penny menjelaskan, dalam kaidah klinis pengembangan vaksin, setiap tim peneliti harus memiliki komite etik di tempat pelaksanaan penelitian dan harus bertanggung jawab terhadap keselamatan subjek penelitian. Dalam hal ini, penelitian vaksin Nusantara dilakukan di RSUP Dr. Karyadi Semarang, namun komite etiknya berasal dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Proses pengolahan dari sel dendritik ini juga untuk sampai menjadi vaksin membutuhkan sarana pengolahan yang memenuhi persyaratan GMP dan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengolah dan menyiapkan vaksin secara personalized, agar setiap vaksin yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu, memiliki khasiat dan keamanan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM telah mengajukan pengunduran diri dari tim peneliti vaksin Nusantara COVID-19. Alasan mereka mundur dari program vaksin Nusantara tersebut kabarnya diakibatkan buruknya komunikasi tim peneliti. Vaksin Nusantara disebut akan membentuk kekebalan terhadap virus corona. Teknisnya, setiap orang akan diambil sampel darahnya untuk kemudian dipaparkan dengan kit vaksin yang dibentuk dari komponen sel darah putih atau sel dendritik. Hasilnya kemudian akan disuntikan kembali ke dalam tubuh. Di dalam tubuh, sel dendritik tersebut akan memicu sel-sel imun lain untuk membentuk sistem pertahanan terhadap virus corona. Vaksin Nusantara telah rampung menyelesaikan uji klinis tahap 1 dengan total relawan 30 orang. Tim Liputan CNN Indonesia.